kalau ibu tidak percaya Yesus Tuhan, di mana ibu tidak percaya? Coba saya tanya. Karena Yesus itu manusia. Dia bisa bangkit orang mati. Dia bisa Dia punya membangkitkan kekuatan. orang mati, itu kuasa mukjizat yang diberikan Tuhannya. Tapi kan dia memang Tuhan. Ketawa lagi dia bilang. Itu kan dia lahir di Bunda Maria, perantara Bapak menyuruh dia. Bapak itu kan utus dia dulu untuk ke dunia ini. Ibu. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria siapa? Itu kan dia, makanya dengerin dulu kalau saya ngomong. Dia kan Bapak itu perintahkan Yesus, ampun aku. Bunda Maria dulu kan di rahim itu dia masih berbentuk manusia, biar paham. Setelah dia lahir, ketika keluar, dia Tuhan. Ketika keluar, dia sudah jadi Tuhan. Dia kan jadi waktu keluar dia jadi Tuhan. Di rahim. Jadi waktu Yesus disusui oleh ibunya, Yesus menyusui Tuhan. Bunda Maria menyusui Tuhan. Ketika disusui dia secara manusiawi dulu, secara manusia. Dia kan bisa saja berubah. Iya, namanya Tuhan, suka-sukanya dia lah. Oh, suka-suka Tuhan. Namanya dia Maha Kuasa. Ajak-ajak mulu nih. Aduh. Suka-suka dia lah. Ini dulu, Yang Maha Kuasa. Sampai dia mati, itu dia mati, ibu dia bangkit, itu dia ingin menunjukkan bahwa dia... Sebentar dulu, Roh. Selingkuh. Halo, selingkuh. Agama apa, Bang? Coba izinkan saya, Kak. Tunggu sebentar deh, ya. Selingkuh agama apa, Bang? Ya silakan, Bang Tubuh nih. Ini kan Saya bertanya, Yesus yang dilahirkan oleh ibunya, yang dilahirkan manusia apa Tuhan? Aku yang bertanya gitu. Iya, sebentar dulu saya sapa dulu. Sebentar dulu saya sapa dulu yang baru masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku boleh naik di sini kan? Ya silakan, Bang. Soalnya aku sudah sambung kuluk pakai paha ayam. Silakan, Bang. Untuk sampai sore tapi nanti lepas lagi. Maksud dari kakak ini Kristen ajaran sesat. Dari mana itu apanya? Dari mana kakak bisa bilang itu bentuknya Kristen ajaran sesat? Iyalah pasti sesat. Yesus berkata kepada diganti, tidak boleh lah bilang begitu. Enggak, itu kan pertanyaan, Bung. Yesus berkata, "Lenyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan." Kan Yesus sendiri yang berkata demikian. Iya kan? Oke. Jadi orang yang menyembah Yesus, orang yang bermukjizat pakai nama Yesus, orang yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, kata Yesus adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan ya sesat lah, Mas Bro. Biar gue jawab, biar gue jawab ya. Ya silakan. Oke. Enyahlah daripada aku, kata Yesus. Itu yang itu merujuk ke yang Kristen. percaya ke. Tunggu dulu, ya Kristen, tapi Kristen KTP ya. Selama ini dia berubah, tapi tidak gini. Jangan masa dia ngusir setan Islam KTP. Begini, dengarkan dulu. Jadi dia itu Yesus itu mengatakan orang yang mengimani Yesus tapi dia nggak mempelajari ajarannya gitu loh, mengikuti ajarannya. Yesus ke sinagoge, kalian ke gereja, sama nggak? Sinagoge itu kan sama aja itu. Oh nggak sama, nggak sama kawan. Sinagoge itu mikdas itu orang yang tidak bersunat, pemakan babi, pemakan anjing nggak boleh masuk ke dalam. Masuk ke dalam itu lepas sendal, lepas sepatu. Iya, itu orang Yahudi. Nah, Yesus orang apa? Yahudi. Yesus orang apa? Yesus orang apa? Sebagai manusia dari Yahudi. Berarti dia orang Yahudi, ya kan? Iya, makanya orang Kristen diusir karena Kristen itu. Loh kok bukan pula? Jadi yang memanggil Yesus Tuhan itu orang mana? Yesus katakan, jadikan semua muridku, semua bangsa. Itu Yesus, itu yang Yesus yang mana dulu? Itu Yesus lain lagi. Kita sedang berbicara mengenai. Kita kan menurut Alkitab, Bang Juma.
Saudara, kita berbicara mengenai Yesus yang orang Yahudi ini. Kita tidak berbicara mengenai Yesus palsu yang datang kepada Paulus dan murid-murid yang lain. Itu beda, Bang. Ada dua Yesus. Ada dua Yesus. Yesus yang asli Bani Israel, bukan Yesus yang asli, dan Yesus yang penyesat yang datang kepada Paulus. Itu beda. Ya, kami menyembah Yesus yang benar. Yang kalian sembah itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus, yang bukan anak manusia. Betul nggak? Enggak. Lo kok enggak pula? Galatia 1 nomor 11. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Nah, Yesus manusia atau bukan? Injil itu apa dulu? Secara manusia. Enggak usah dibahas Injil lah. Ya, iya dong. Injil itu ya Yesus sendiri. Tunggu dulu. Siapakah penyesat itu? 2 Yohanes 1 nomor 7. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Bukan, saudara, bukan. Dengarkan dulu, dengarkan dulu Mereka baik-baik. tidak mengaku Yesus sebagai manusia, dan yang firman Allah menjadi manusia. Lalu saya mengaku Yesus itu apa? Gurita. Yesus itu manusia. Paulus tidak mengakui kalau Yesus itu manusia. Mana dalilnya? Coba Anda baca di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus. Berarti Yesus datang kepada Paulus bukan sebagai manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa orangnya? Paulus. Jadi Yesus yang kalian sembah itu adalah Yesus yang bukan manusia. Beda dengan Yesus kami yang datang di tengah Bani Israel sebagai nabi. Yesus emang ada di Al-Quran Yesus. Ya, di dalam Bible lah. Kami baca dalam Bible. Kalian mengimani Bible emang? Ya, saya membaca dan saya percaya itu ada Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kalian mengimani Bible apa enggak? Loh, saya percaya kepada Bible. Oh, percaya. Iya, tapi saya tidak percaya kalau itu firman Tuhan. Saya percaya kepada Bible. Gimana sih? Kan memang bukan firman Tuhan Bible itu. Gimana sih? Iya, sebagai firman Tuhan. Bible bukan firman Tuhan. Saya percaya di dalam Bible tertulis Yesus manusia yang diutus untuk Bani Israel. Dan saya percaya di dalam Bible ada Yesus yang bukan manusia yang disembah oleh orang Kristen. Yang bukan manusia. Lah, Galatia 1 nomor 11 12. Aku menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Lalu apa? Lalu apa kalau bukan manusia? Hanya ada satu, malaikat atau iblis. Hanya itu aja. Tuhan tidak mungkin. Bisa saya menjelaskan. Silakan. Nah, Bang Zuma dengar ya. Bang Zuma tidak tahu itu masalah ketuhanan Yesus. Itu saya senang sama Bang Zuma ya. Yesus itu diutus oleh Bapa ke rahim Bunda Maria. Nah, pada saat dia bayi dia Tuhan. Baik, dia waktu di dalam rahim itu masih berbentuk manusia dulu, baru ketika dia lahir. Iya, yang saya tanya ketika dia keluar dari rahim, itu sudah Tuhan atau belum? Sudah, dia sudah susuk Tuhan itu. Ah, bagus. Berarti Tuhan Anda pada saat itu bayi kan? Iya. Makanya orang Majusi Tuhan Anda yang bayi ini itu bisa apa dia? Apa yang bisa dia lakukan sebagai bayi? Perantara. Tadi katanya Tuhan Anda ada berapa? Dia kan masih bayi kan? Tidak mungkin dia masih bayi dia tunggu pertumbuhan dulu Bapak Zuma. Ada masanya dia mendengar perintah dari Bapak itu. Ada pasien itu. Iya. Tuhan Anda ada berapa? Mengerti kan? Tuhan Anda ada berapa? Satu kan? Nah, yang bayi ini? Itu kan hakikatnya begini. Itu kan mulai jurus sesat kan? Tema kita jelas ini. Kita dengarkan kesesatan ini pelan-pelan. Kesempatan saya bicara begini. Silakan. Bang Zuma tahu. Tuhan Anda satu, yaitu si bayi. Masih ada enggak Tuhan lain? Silakan. Saya kasih perumpamaan. Bang Zuma tahu becanya rodanya berapa coba?
Tiga, boy, Tuhan tiga. Anda beca, Yang bawa kan diperumpamakan satu beca. kan? Yang bawa kan satu. Itu seperti itu Ya. pemahamannya. Jadi roda depan dan roda belakang itu adalah satu. Kan yang satu yang bawa dalam pemahaman tiga, tapi mereka satu. Seperti Terus mobil, tukang kita becaknya yang pemahaman duduk mobil, di atas Pak. yang meroda dia sebagai apa? Itu Roh Kudus Yesus. Semua mereka Tadi berkumpul katanya di situ. bannya sudah 3. Terus tukang becaknya Begini Bang, cuma lagi bikin saya salah. Tuhan Anda bicara. ditunggangi. Artinya sama dia manusia. bisa menjadi tiga, tapi dia satu yang bawa. Nah, Tidak inilah mungkin yang bawa dikatakan tiga orang. Kristen ajaran sesat kah? Begini. Tanda tanya. Mobil, begini contohnya Tuhan kok mobil. disetarakan Bang dengan Juma- becak? Begini Bang Juma kan bawa mobil. Siapa yang mute ini? Tunggu dulu. Bagaimana itu Bang? Tuhan Anda sama dengan Saya. ban becak. Ini tahun depan sudah muncul Bible Tuhan becak. Bang Suma. Iya, silakan Bang. Ya. Allah itu tidak dapat dijelaskan dengan berbagai alasan. Dengan Kok berbagai bisa? Kok nggak bisa? atau contoh. Terus Nggak bisa. Buat apa otak Anda ini? Untuk apa otak Anda Nah, kalau jangan tidak bisa pakai. menjelaskan tentang Tuhan? Jangan pakai otak untuk menjelaskan Anda, tahu nggak? Weh. Offside. Tunggu dulu, Offside. Cuma. Kalau kau sudah bisa menjelaskan Allah, berarti kau sama dengan Allah. Oh enggak Bang. Oh, iya. Salah Anda. Dengar. Saya Tidak, jelaskan. kau bodoh Saya jelaskan sekali, Tuhan kau cuma itu. kau tidak nyadar dirimu sebagai orang yang Dengar. terbatas karena dosa. Dengarkan Cuma saya. nyadar loh, cuma tidak ada orang satupun dalam dunia ini yang bisa menjelaskan eksistensi Allah. Kenapa? Saya Karena bisa Allah yang menjelaskan Maha Kuasa. Tuhanmu Yesus. Allah yang Maha Kuasa. Oke, baik. Sedangkan manusia itu Baik. terbatas. Oh, enggak bisa diam dia ini. Kayak pantat ayam. Dengar. Dengar dulu, saudara yang lain diam. Dengarkan pernyataan saudara Exal tali barusan. Tuhan itu tidak bisa dijelaskan. Dengan kata lain, dia sedang memproklamirkan Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus bisa dijelaskan. Tuhan tidak bisa diakalin. Yesus bisa diakalin. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa kemudian diterawang dengan pikiran, dengan akal manusia seperti apa wujudnya. Yesus bisa dinetein, diceboin, dimandiin. Yang Itu Kristen Yesus. nggak usah naik turun aja, yang Kristen turun aja, turun. Yang Kristen Mulai turun ngaku aja, dia ya. menyerah kan, Kristen turun aja. Ini nggak bakal ada. pasti nyerah. Pasti nyerah. Kau tidak Jangan bisa yang jelaskan Kristen- Allah yang Kristen itu jangan dengan Kita tidak bisa menjelaskan Allah. Betul. Tetapi Yesus bisa dijelaskan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kan begitu. tidak bisa kau ceritanya. jelaskan Sumana. Biar kau Yesus sampai bisa dijelaskan nggak? Biar kau sampai Iya, oke. Yesus bisa dijelaskan nggak? Bisa. Bisa, berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan dia, tapi di perjalanan hidup itu bisa kan kita jelas. Coba. Yesus memiliki perjalanan hidup. Dia bukan Tuhan. Contohnya Dari orok Weh, jadi Suma. bayi. jangan kau andalkan kekuatanmu Suma. Ini saya sudah Kebodohanmu menjelaskan itu. Yesus. Anda Semakin kau mengatakan Tuhan tidak bisa dijelaskan. Faktanya menurut Roh Kudus Yesus bisa dijelaskan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Roh Kudus lah, jangan dibilang Roh Kudus. Ya, Lah, memang Roh Kudus tadi lah. Kalau Suma. Kristen mana ada Roh Kudus? Karena otakmu itu sudah ditutup oleh Roh Kudus sehingga Iya, Roh Kudus pula yang nutup otak. Jangan Piye bilang toh, Roh Kudus. Mas ada aja ini. Kamu yang menutup otakmu, Roh kok Roh Kudus Kudus sudah yang nutup otak. Yesus bisa dijelaskan, Tuhan tidak bisa dijelaskan. Sama enggak? Enggak sama. Makanya Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 7 nomor 28-29, kamu mengenal Yesus, tapi kau tidak mengenal Tuhan. Memang Yesus kalian kenal, tetapi Tuhan tidak kalian kenal. Yesus Ada menjawab lagi yang satu itu. saya jelasin. Nah, silakan Anda menjelaskan ketika Tuhan Anda satu dan dia menjadi bayi, apakah masih ada Tuhan lain? Sebentar, tunggu sebentar. Ya, kenapa? Dia pipis. Tuhan ya enggak.
pipis dia, Mas. Udah panggil ibunya lah, udah lap pipisnya. Vira, Ganti popok. Ya. Kenapa? Vira, Yes. Vira, Ganti popoknya. Yes. agama apa? I'm sure. Loh, kenapa ini? Oh, Kristen ya dek ya, yang kemarin itu. Iya, oke, iya benar-benar. Roh Kudus, Oh ini, Roh. kenapa bang? Katanya tunggu dulu. Saya takut bayinya lagi pipis. Jadi saya mau kata Bang Zuma, ya kan, kata Bang Zuma katanya kalau Nah, ini susternya kayaknya nih. Ya, silakan. Iya, satu anak itu dikandung sama Bunda Maria. Berarti Tuhan kami saat itu siapa? Ya tetap Tuhan Yesus, karena Dia Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa. Oke, sekarang di mana logika sehat Anda Yesus yang bayi Anda katakan Maha Kuasa? Coba. Pakai akal sehat coba. Bagaimana Yesus yang bayi yang bicara pun tak sanggup berjalan ke toilet aja nggak bisa? Anda katakan Maha Kuasa. Apakah ini bukan penyakit otak? Bukankah Anda harus dirujuk ke rumah sakit jiwa? Weh Suma. Paman. Ya. Coba. Walaupun bagaimana saya mau kita tanya dulu, menjelaskan sabar dulu, karena saudara memang Ansal. Saya mau tanya dulu. Sudah apa tidak bisa nerima ya profesi susah, daripada biar apa saudari yang kita ini bilang. suster atau birahiwati? Coba. Supaya kita tahu, kita diskusi dengan siapa ini? Saya. Iya. Kalau Suster saya cuma atau orang birahiwati? biasa. Saya orang awam biasa. Saya Orang biasa. awam berbicara. Iya. Anda sebagai orang awam mengatakan anak bayi itu Maha Kuasa. Itu gimana? Gimana Anda menjelaskan itu? Karena firman-Nya yang menjadi manusia, Bang Zuma. Loh, kok jadi Sekarang kok gini. jadi Enggak, kok jadi enggak. firman Sekarang jadi saya manusia tanya pula? Bang Zuma. Tunggu dulu. Sang bayi Maha Kuasa. Yesus bisa nggak berjalan ke toilet pada saat dia bayi? Bisa nggak? Ya nggak bisa, karena itu wujudnya dalam manusia, dalam bentuk manusia. Oke, sekarang ini. Izinkan saya tertawa. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus Maha Kuasa, apanya yang Maha Kuasa? Cuma bangsa, kasihlah ngomong yang lain bangsa, cuma dari. Jadi saya jelasin. Sabar kawan, jangan emosi, sabar. Bisa berbicara. Jangan diturunkan. Sekarang ini izinkan Bang Zuma saya bisa bertanya, Bang berbicara. Zuma. Bang Zuma. Iya, silakan. Oke, saya Izinkan berbicara. saya bertanya. Jadi Sekarang begini, Bang Zuma. Jadi Bang Tunggu Zuma saya dulu, menurut selesaikan dulu. Si bayi ini kan Tuhan kalian kan cuma satu. Dia adalah bayi Yesus. Nah, Tuhan Anda ketika jadi bayi yang menjaga alam semesta ini siapa? Ya, Bapak. Tuhan itu sendiri ya. Berarti Tuhan ada itu karena Dia Maha Kuasa, Maha Adil. Tuhan Anda ada berapa sih? Iya, maksudnya begini. Yang Makanya namanya saya mau Tuhan yang jelasin. Maha Bang Kuasa, Zuma Dia bisa dengar dulu. hadir di Ibu mana diam dulu, saja Ibu. karena Saya Dia Maha ini Kuasa wakil di atas sini. surga dan bumi. Ibu diam dulu. Tuhan Anda ada berapa? Ketika Yesus ketika Tuhan Anda bayi loh, bayi. Iya. Bam. Bam. Pertanyaan saya yang menjaga alam semesta ini siapa ketika Tuhan Anda bayi? Bapak. Loh kok Bapak? Tuhan Anda katanya satu. Berarti ketika yang satu jadi bayi ada Tuhan cadangan gitu. Makanya saya jelasin, Nggak Bang. ada Dengar Tuhan, dulu, tetap Bang Tuhan Zuma itu dengar karena dulu. Tuhan itu Maha hadir. Dia bisa hadir di Bang mana Zuma saja. dengar dulu saya bicara. ya, Bang Zuma. Sekarang ketika dia jadi bayi, dia hadir di mana rupanya? Iya, namanya Dia jelasin. Maha Kuasa. Saya jelasin. Jadi Bang bisa Zuma. hadir di Maha mana Kuasa. saja. Karena Itu, saudara, itu kepercayaan yang saya tanya. Bayi ketika Tuhan Anda jadi bayi, bayi. Siapa yang menjaga alam semesta ini? Oke, sekarang ini Tuhan bisa menjadi manusia, tapi manusia nggak bisa jadi Tuhan. Tuhan bisa aja jadi manusia. Siapa yang bilang tuh manusia bisa jadi Tuhan? Hanya ada di Bapak Kristen yang itu. menjaga alam semesta Iya, ini. Bapak Bapak bisa belas. jadi manusia. Roma 14 nomor 9, mayat jadi Tuhan. Tidak usah banyak cerita. Sekarang yang saya tanya, ketika Tuhan Anda bayi, ketika Tuhan Anda jadi bayi, siapa yang menjaga alam semesta? Bapak semua ini yang memerintahkan ini semua Bapak yang berkuasa. Berarti Tuhan Anda ada berapa? Ya, Iya, satu. iya, Oke, sekarang satu. Satu. Kan bayi, sudah jadi bayi. Kok masih ada bapak? Bukankah bapak yang jadi bayi? Yesus itu Diam, kan diam. untuk diutus untuk ke Sekarang dunia saya- ini kan. Iya, diutus lagi Tuhan Anda satu katanya. Berarti Tuhan Ibu, mengutus ibu, Tuhan. Bang Saya Zuma bertanya dengar dulu, sebentar. Bang Zuma. Coba Ibu diam dulu, Ibu saya lebih tahu. Ibu dengar. Ah. Jadi Bang Zuma. begini.
Mungkin kan saya bertanya dulu sekarang ini. Jumlahnya Bang Zuma itu ada berapa? 1. Ya, Bang Zuma punya roh atau jiwa nggak? Punya. Terus Bang Zuma punya apa? pikiran atau? Iya punya, jelas. Nah punya kan saya itu. disebut menu. Ya itu sisi kemanusiaan atau beda-beda? Itu semuanya sisi kemanusiaan kan? Sisi kemanusiaan, betul. Nah iya, Tuhan kami pun sama. Apa? Meskipun dia punya roh atau firman, punya roh. Firman, ketika dia jadi bayi, dengar. Ketika dia jadi bayi, dia ada 3 kan di dalam dirinya, roh, pikiran, dan jasadnya, betul? Betul. Iya, betul. Nah, berarti sudah ada di luar, karena sudah menyatu di dalam 3-3-nya dalam tubuh Yesus. Dalam tubuh Yesus 3-3-nya sudah menyatu. Bayi itu menyatu 3-3-nya, jasadnya, rohnya, dan pikirannya. Mama, Yesus mau nyunyu. Mama mau minum nyunyu. Itu sudah menyatu 3-3-nya. Tidak ada lagi di luar. 3-3-nya sudah ada dalam diri Yesus, jasadnya, rohnya, pikirannya. 3-3-nya sudah ada di dalam diri Yesus. Pertanyaan saya, ketika dia bayi, yang menjaga alam semesta ini siapa? Sementara 3-3-nya sudah ada dalam diri Yesus. Ya Tuhan itu sendiri, karena dia maha hadir. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Ketika dia jadi bayi, bisa nggak saya ngomong? Masih ada Tuhan di luar bayi ini? Masih ada? Iya, dia akan diperintahkan ke bumi. Enggak, saya tanya, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, ketika dia jadi bayi, 3-3-nya sudah ada di dalam bayi, roh, jasad, dan pikiran. Masih ada cadangan di luar? Masih? Yang maha sumber maha tinggi itu tetap mengontrol dari atas. Tuhan Anda katanya satu. Tuhan Anda katanya satu. Semuanya sudah ada di dalam tubuh Yesus. Masih ada rupanya Tuhan di luar? Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Kamu lihat kucing, kucing, terus saya tanya, kucing itu Tuhanmu? Kau bilang iya, itu maha kuasa. Jelaskan, tidak mampu kau kan? Sama aja kau nunjuk kucing Tuhanmu, tapi kau tidak mampu menjelaskan, hanya mengatakan kucing itu maha kuasa, kucing itu maha kuasa, kucing itu maha kuasa, pokoknya maha kuasa. Lah, apa ini? Diskusi apa ini namanya? Diskusi apa ini namanya? Saya ulang pertanyaan saya. Tiga, jangan diturunkan, biarin aja dia. 3 di dalam 1. Di dalam tubuh bayi, dengar. Martinus, dengar. Di dalam tubuh bayi sudah ada roh. Di dalam tubuh bayi sudah ada pikiran. Di dalam tubuh bayi sudah ada daging. 3 di dalam 1 melekat pada si bayi. Pertanyaan saya, ketika 3-3-nya sudah ada di dalam janin bernama Yesus, apakah kalian masih punya Tuhan cadangan di luar sana? Jawab. Tentu tidak, tetap Tuhan itu sendiri. Nah, intinya Tuhan kami yang satu. Nah, Roh Kudus, temanmu sudah mengakui bahwa tidak ada lagi Tuhan di luar sana. Semuanya sudah ada di dalam tubuh Yesus. Dan saya kasih bukti dalil. Sabar. Saya kasih bukti dalil. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8. Seluruh Tuhan utuh di dalam bayi Yesus. Tidak ada lagi Tuhan lain untuk kalian. Semuanya sudah ada di dalam tubuh Yesus. Itulah Yesus. Di situ ada Bapa, di situ Roh Kudus, di situ juga Yesus. 3-3 aja menyatu di dalam bayi. Jadi tidak ada lagi Tuhan di luar sana. Jangan mimpi kalian. Pertanyaan saya kemudian. Apakah Yesus ini, si bayi ini, maha kuasa? Iya, kuasa dia. Coba kamu tunjukkan kemahakuasaan bayi Yesus yang bisa kamu buktikan. Silakan. Kapan bisa menghidupkan orang mati? Itu waktu dia dewasa. Yang saya tanya bayinya, Mas. Bapak, kan dia tetap sama. Itu waktu dia dewasa sudah dikasih mujizat sama Tuhanku. Sekarang yang saya tanya, ketika dia bayi, Tuhan kamu itu ketika bayi, bisa nggak dia cebok sendiri? Jawab. Tak mungkin lah, dia tidak mungkin begitu. Tetap tak mungkin. Bundanya. Sabar. Di mute. Karena itu sisi kemanusiaan. Mungkin cebok sendiri. Tak mungkin si bayi pipis sendiri.
Itu udah dinyanyikan samamu. Kamu menjawab Yesus tidak mungkin cebok sendiri. Mana maha kuasanya? Kalau cebok aja nggak bisa. Saya berbicara sekarang, Bang Juma biar paham ya. Saya berbicara. Silakan. Bang Jadi Juma cebok pun tak bisa. Kasih contoh ya. Contoh, dengar dulu Bang Juma. Kasih kesempatan saya. Ini saya mau meluruskan kalian ya. Saya mau meluruskan kalian supaya kalian tidak bengkok terus miring kayak anjing kejar ekor. Ya, silakan. Bang Juma pernah. Silakan. Sebentar dulu, satu-satu lah kalian. Roh Kudus duluan, Vira mute dulu Vira. Ya, AGS sabar mute ya. juga. Sabar teman-teman, Bang, pasien yang ini lain sabar. Oten semua nggak apa-apa ya Bang ya. Naikkan Oten, turunkan Nora. Bang Oten Zuma. aja yang naik. Lanjut Bang. Bang Zuma pernah nonton film kayak Aling Dharma. Dia bisa menghilang-hilang. Oh, saya bintangnya di situ, Mas. Ada apa? Bang Juma pernah nonton Aling Dharma. Dia bisa pernah. Aling Dharma. Iya, betul. Tapi dia satu. Dia langsung ke satu lagi seperti itu. Yang saya tanya ini tiga-tiganya sudah ada di dalam bayi itu kan? Tapi di dalam satu. Iya, saya tahu, saya paham. Di dalam diri bayi ini tiga-tiganya sudah ada kan? Iya, tapi dia satu. Makanya saya tanya, bisa tidak si bayi yang merangkum tiga Tuhan di dalam dirinya cebok sendiri? Bisa lah, tapi kan dia kan tidak seperti itu. Dia kan ada bundanya, ada mamanya. Iya, tidak mungkin kalau dia mau lakukan bisa. Tidak mengerti itu. Lakukan, tapi kan dia harus ada bundanya. Halo Bang Suma. Kalau dia seperti begitu, mendingan dia langsung lahir sendiri. Bisa masuk Bang Suma. Bang Suma. Berarti Yesus bayi Tuhan Anda yang sudah tiga Tuhan di dalam dirinya ini masih dicebokin. Dengar dulu Bang Suma. Jangan hanya yang ngomong. Langsung. Mana kuasanya ketika cebok pun dia tidak bisa, mana? Ya itu kan dia ada prosesnya. Apabila dia ada Bunda Maria. Katanya maha kuasa kok punya proses. Halo Bang Suma. Sabar dulu Saudara Angsal. Pasien saya masih jangan ada. yang Nanti kusunti mati kau lama-lama ya. Kita jelaskan. Iya, enggak. Ini pasien saya dulu, saya urut syaratnya dulu. Iya, karena kau lihat bahwa itu susah mau menjelaskan. Bukan. Pasien saya harus ini mulai dari awal. Syaratnya saya luruskan dulu, sabar. Nanti kusuntik mati kau ya. Cuma takut. Saudara Roh, Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Si Virgi mengatakan Tuhan Anda tiga. Ada kuasa lain di luar. Saya mengatakan Tuhan saya satu. Iya, satu. Dan tiga-tiganya ada di dalam diri Yesus. Terkungkung sudah dia. Ketiga-tiga Tuhan Anda itu terkungkung, terpenjara oleh jasad yang bayi tadi. Dia tidak bisa ngapa-ngapain karena dia terbungkus oleh jasad. Yesus tak sanggup cebok sendiri. Kalau dia cebok sendiri saja tidak sanggup, bagaimana dia mau mengatur alam jagat raya ini? Coba Bang Juma pikir, tidak mungkin ada Bunda Maria kan? Dia lahirnya Bunda Maria kan? Kalau dia lakukan sendiri bisa. Kan dia harus biar kita bantu tangannya belum sampai ke bokong Mas Ayu. Mas Ayu, tangannya si bayi belum sampai ke bokong. Jangankan mau cebok sendiri, duduk aja belum bisa. Itu kan ada prosesnya. Iya, itu dia makanya saya katakan kalau sebuah kegilaan menganggap bayi manusia sebagai Tuhan. Itu gila, sedangkan orang mati bisa dibangkitkan. Lama itu ketika dia sudah besar dikasih kekuatan sama Tuhanku. Yang saya permasalahkan ini pada saat Tuhanmu. Dengar, pada saat dia masih bayi, jangankan cebok sendiri, untuk duduk aja dia lebih parah daripada sekedar orang kena stroke. Kau katakan dia Tuhan? Hah? Bayi ini Tuhanmu, betul? Yakin? Iya. Itu firman Allah yang menjadi manusia. Ada lagi obat kuping, itu firman Allah. Saya tidak tanya itu udah selesai kasusnya. Firman itu telah menjadi daging. Andai saja tidak ditiupkan roh, membusuk daging itu. Paham kau? Jadi enggak usah kau kemana-mana. Ini bukan gereja. Ini kita sedang terapi akal sehat. Bayi loh, bayi. Bayi loh. Viraging bisa bantu Viraging sama Roh Kudus. Bayi loh, bayi. Bisa, ayo bisa, silakan. Ini bayi gimana ini? Pencipta alam semesta jadi bayi, gimana ini? Bang Suma.
Halo Bang Suma. Iya Mas Ayu, silakan. Aksal bukan Ayu. Biarin aja, Yesus Enak bayi kau bilang aja Tuhan lu. gak apa-apa. Namamu Aksal dipanggil Mas Ayu keberatan. Yesus Ya, bayi iya. kau panggil Tuhan, apa Yesus Iya. gak keberatan? Penyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Bayi kok dibilang Tuhan. Dengar dulu. Kau jangan Pantasan kalian diusir. Kau jangan Aksal ngoceh panggil aja. Mas Ayu Kau marah. nggak tahu. Yesus bayi dipanggil Dengar Tuhan, dulu. marahlah Yesus. Dengar dulu. Ah, gimana Mas Ayu? Ada dalam Al-Qur'anmu Hmm. tentang Hmm. Maryam Apa? ya kan? Ada. Ada. Kenapa rupanya? Ya dengar dulu. Dengar dulu. Hmm. Maryam ini perawan kan? Hmm. Iya. Ya. Hmm. Perawan artinya apa? Perawan artinya laki-laki tambum. Belum bersetubuh dengan laki-laki. Oh iya. Oke, Katanya paham. kok ini Maryam. Nah. Lo kok hina-hina lagi? Enak aja kamu, lo gitu. kamu bertanya Oh, Islam perawan, apa bukan kau bertanya itu? Maryam. Islam apa kau itu? Mas Ayu, jangan melebar, jangan melebar. Iya, Silakan makanya. bayi Tuhan, bayi. Si bayi Tuhan imut, kesinilah berjalan. Janganlah begitu Bang Suma. Tapakkanlah Nggak boleh kakimu, berjalan Ya pelan-pelan. udah nggak usah diladenin kalau dia menghujat kayak gitu mah. Kok saya menghujat? Dasarnya karena Kok saya dia menghujat? iblis. Kamu sudah mengakui Tuhanmu bayi, Dengar dulu, jadi dengar saya dulu, Bang menghujat. Suma. Gitu. Kok saya menghujat? Yang menghujat itu kau. Yang menghujat itu ini Mbak Mana Birahawati. menghujat? Di mana menghujat?